Saya pastikan aman. Karena ketentuan dalam pasal itu adalah harus memberitahukan. Jadi letaknya itu pada surat pemberitahuan, bukan tanda terima. Dan tidak perlu ada izin dari kepolisian. Karena yang penting adalah dia memberitahu. Ketika dia memberitahu, maka tidak akan mungkin dia bisa dijerat dengan pasal tersebut. Tapi Prof, muatan dari aksinya, terlepas itu ujungnya nanti huru-hara atau aksi damai, apakah tetap diperbolehkan? Baca keterangan selanjutnya dari pasal itu. Ini kan dia dirumuskan dalam, kalau dalam bahasa hukum pidana itu delik material. Artinya harus menimbulkan akibat. Kalau tidak terjadi akibat apapun, maka dia tidak bisa dipidana dengan pasal tersebut. Jadi dia harus pertama menyampaikan surat pemberitahuan, yang kemudian kalau dia sudah menyampaikan surat pemberitahuan, sebetulnya tidak ada menjadi masalah. Yang menjadi permasalahan apabila dia tanpa pemberitahuan, lalu kemudian ada anak kalimat itu menimbulkan keonaran atau kerusuhan. Jadi posisinya surat pemberitahuan ini bukan masalah boleh atau tidak boleh, diterima atau tidak diterima? Tidak. Pemberitahuan dan izin itu dua hal yang berbeda, Mas. Oke, Melki ada yang mau ditambahkan? Sebenarnya kalau dari kami tetap menyoroti pasal ini karena seakan-akan ini tidak berhasil mewujudkan cita-cita hukum pidana itu, gitu kan. Padahal reformasi hukum pidana ini kan harusnya menghilangkan kata kolonial, tapi malah larang. Enggak. Sebentar dulu, Mas. Oke, dalam pemahaman Anda seakan-akan seandainya begini. Misalnya kalau dibilang lebih soft juga saya kurang sepakat. Kalau kita ngelihat ini rumusan pasalnya mirip sama pasal 510 KUHP yang sekarang, gitu kan. Dan juga pasal 510 KUHP yang sekarang itu pidananya 2 minggu. Ini 1 tahun. Lebih soft dari mana di sini gitu. Terus kemudian kalau kita melihat pada pasal 273 ini, tadi katanya ini delik material. Selama dia tidak mengganggu kepentingan umum, tidak menimbulkan huru-hara dan keonaran gitu loh. Definisi huru-hara dan keonaran ini bagaimana gitu loh. Bahkan ini seringkali menjadi perdebatan di karangan aparat penegak hukum untuk dapat menjerat kami semua. Dan itu kepentingan umum ini juga definisi yang tidak jelas gitu. Ntar kami bikin macet dikit dibilang ganggu kepentingan umum. Ntar kepentingan umum itu gimana definisinya? Bahkan kami demonstrasi itu untuk memperjuangkan kepentingan umum sebenarnya. Begitu. Nah, ini kembali lagi, Anda sudah membaca belum mengenai arti beberapa istilah di dalam buku 1? Ini kan celakanya Anda tidak membaca semua. Jadi misalnya membuat tapi seringkali celakanya Anda tidak membaca semua, lalu Anda mengkritik. Seperti tadi Anda mengatakan ini tidak sesuai dengan cita-cita hukum pidana. Emang menurut Anda cita-cita hukum pidana itu apa? Enggak, gini deh. Tadi kan Anda bilang tidak sesuai dengan cita-cita hukum pidana. Emang Anda paham cita-cita hukum pidana itu apa? Anda itu kan, Prof ini kan kemarin menyampaikan pada kami bahwa reformasi hukum pidana ini diharapkan untuk menghilangkan sisi kolonial tadi gitu. Dengan ada masalah unjuk rasa, larangan ini dan lain sebagainya, kami seakan-akan ada di masa kolonial lagi, dilarang unjuk rasa ini itu dan lain sebagainya. Tapi oke lah terlepas daripada itu, masalah kepentingan umum tadi gitu loh. Kalau dibilang kami tidak membaca definisi huru-hara, definisi keonaran, definisi kepentingan umum, nyatanya di lapangan kata-kata seperti tadi huru-hara, keonaran dan kepentingan umum seringkali itu ada pembiasan dan seringkali menjadi celah untuk Pak Wamen di lapangan. Ya, itulah yang tadi saya kembali lagi bahwa ini praktek penegak hukum yang carut marut, yang Anda salahkan adalah ketentuan pasalnya. Jadi itu seringkali ketika kita melakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, itu hakim konstitusi kan seringkali menolak dengan alasan bahwa ini yang dipersoalkan bukan normanya, sebetulnya adalah persoalan penegakan hukum. Ini yang kemudian saya lihat itu akan saya balik gampang saja. Tidak, kalau ada pasal semacam ini aja kebanyakan bertindak anarki, apalagi kalau tidak ada pasal ini. Bukan masalah itu kalau kalau tadi Anda mengatakan bahwa tidak ada pada pasal ini ada represif, apalagi kalau sebaiknya tidak ada. Sekarang saya balik. Ada pasal seperti ini saja terkadang mahasiswa itu anarkis, apalagi kalau tidak ada pasal ini. Artinya ada ketidakjelasan dari definisi-definisi bukan tidak, ini sangat jelas. Penegakan kan? Anda katakan penegakan, kembali kan penegakan kan? Kita beralih ke narasumber di studio terlebih dahulu. Iya, kita kalau berbicara mengenai hukum pidana, kita juga ingin dengar juga dari salah satu pakar hukum pidana, Pak Abdul Fikar Hajar. Apa yang ingin disampaikan, Pak? Ini jangan sampai kemudian benang kusut ini berlanjut. Masih solo, Pak, mendengar semua ini, Pak. Ya, kalau lihat pasalnya, pasti seperti yang teman mahasiswa katakan, itu sebenarnya deliknya delik material. Artinya, dia baru bisa diproses penghukumannya kalau ada akibatnya. Gitu. Artinya apa? Dia tidak berdiri sendiri pemberitahuan itu.
ketika tidak diberitahukan dan tidak terjadi kekacauan, ya nggak kena juga pasal itu gitu loh. Nggak bisa diterapkan gitu, karena itu delik material. Delik baru ada, tindak pidana baru dikatakan ada kalau ada akibatnya. Kalau tidak ada akibatnya dia tidak termasuk itu dikualifikasi sebagai kejahatan atau sebagai tindak pidana. Jadi harusnya kalau mahasiswa ingin speak up, ingin bersuara di lapangan ya terserah gitu ya. Selama tidak ada konsekuensi, keonaran maupun huru-hara. Iya, karena yang itu tadi karena sifat materialnya, maka pemberitahuan itu sebenarnya jadi tidak efektif kan sebenarnya.